berdua ya. Saya senang sekali loh. Ya, perjalanan ke sini tuh kalau sampai nggak masuk surga juga kebangetan. Dari Bogor sampai ke sini, Mama minta ampun ya, kapan sampainya ini ya. Tapi nggak apa-apa, itu ujian. Hidup ini harus ada ujiannya. Sebab di mana tidak ada ujian, tidak ada kekuatan, tidak ada pewahyuan. Makanya jangan tengking-tengking masalah, jangan tengking-tengking pergumulan. Sebab masalah pergumulan itu cara yang paling hebat untuk mengubah hidup kita. Amin. Dan saya mau kasih tahu kabar buruknya, Tuhan tidak tertarik untuk mengubah masalah kita. Tuhan tidak tertarik untuk mengubah persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi Tuhan tertarik untuk mengubah hidup kita. Amin. Sebab sampai kapanpun masalah tetap ada. Amin. Sampai ayam tumbuh gigi, masalah tetap ada. Jadi jangan senang tengking-tengking. Ya. Nah, saya mau ucapkan selamat datang dulu ya. Nah, saya mau kenalkan diri dulu. Nah, ini saya Gideon, tepatnya Gideon Simbolon. Jadi saya asli dari Korea. Cuman orang bilang kayaknya banyak saudara. Cuman kata orang aku udah nggak orang Batak lagi gitu. Itu fitnah. Ya, saya punya satu istri, saya ini namanya Mirza, lebih tepat dipanggil Ica. Mungkin kalau ibu-ibu ikut MWM sudah ketemu ya. Nah, ini aslinya, dan saya sama istri senang sekali ke tempat ini bisa berbagi. Makanya hari ini saya nggak khotbah. Kalau khotbah itu kan kayaknya lebih rohani, Bapak Ibu enggak ya. Padahal kita sama-sama berjuang. Makanya saya tidak suka ada mimbar ini, karena mimbar ini tuh buat orang-orang kudus. Makanya saya nggak mau dekat-dekat mimbar. Lebih bagus dekat sama orang berdosa. Karena saya juga orang berdosa dan sedang belajar sampai hari ini. Nah, kami juga menggembalakan di Rock Bogor, Bukit Pujian. Ya, kami baru bergabung bersama Rock ini 2 tahun lalu, dan saya juga bersama gembala Bapak Ibu Pak Agus Suhandi, kami juga kuliah bersama. Jadi bukan orang lain lah, cuman jauh aja tempatnya. Itu aja yang bikin masalah. Dia juga udah pernah nginap di tempat saya ya dengan apa adanya, dan kami memang senang, apalagi istri saya senang menyenangkan orang ya. Bikin orang kalau pulang tuh dari rumah senang. Saya nggak tahu habis dari sini kita senang nggak ya. Tergantung reaksi mereka. Nah, hari ini walaupun tema kita untuk tahun ini Empowering Grace, dan kita juga untuk tema mingguannya adalah Understanding Gift, tapi bulanannya. Tapi hari ini saya mau bagi tentang pernikahan ya. Tadi waktu saya dengar kesaksian, wow, ada banyak-banyak pernikahan yang perlu dipulihkan. Saya mau kasih tahu kabar baiknya gini, tidak ada pernikahan yang tidak punya masalah. Kalau kamu bilang gini, pernikahan saya nggak punya masalah, berarti pernikahan lu nggak asik. Justru karena masalah di dalam pernikahan, kita makin mengenal pasangan kita. Saya bertahun-tahun untuk mengenal wanita yang satu ini. Istri saya ini Padang Ambon, lebih kental Ambonnya. Udah tahu ya, orang Ambon sopan aja kasar. Sementara dia punya suami orang Batak. Orang Batak itu terkenal tidak sombong dan murah hati. Ya, makanya kalau ini keluarga saya seperti cerita lah ya. Jadi ini juga yang saya mau kasih tahu, khotbah ini cepat atau tidaknya selesainya itu tergantung respon Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak berespon, mungkin kita 2 jam ya. Amin. Amin. Ya. Nah, saya mau kasih hari ini judulnya adalah, bisa ya? Oke. Judul pernikahan ngeri-ngeri sedap. Ya, karena pernikahan itu ngeri-ngeri sedap, betul ya? Betul. Kadang-kadang kita merasa istri kita udah baik, tiba-tiba dia bisa kumat, nggak tahu kenapa. Betul ya? Pergi dari rumah saya, kok manis, pulang bisa mukanya berubah, gitu ya. Itu terjadi dalam semua pernikahan. Ya, saya mau kasih tahu, yang paling berbahagia di dalam pernikahan itu adalah jemaat. Kalau dia punya masalah, dia bisa datang sama gembalanya. Yang menderita adalah gembala. Kalau gembala punya masalah, dia bingung mau cerita sama siapa. Amin. Sama Yesus, cuman Yesus nggak ngomong-ngomong ya kan. Tapi saya sama istri memutuskan, kami bersama di penggembalaan, kami tidak malu dan tidak sungkan untuk menceritakan masalah-masalah kami dalam pernikahan. Karena masalah itu juga bisa jadi pelajaran. Masalah itu juga bisa menghindarkan kita dari lubang-lubang kegagalan yang kita nggak perlu lagi ada di sana. Makanya menikah itu ngeri-ngeri sedap. Makanya nanti saya akan jelaskan kenapa ngeri-ngeri sedap. Kalau nanti ada yang belum menikah di sini, banyak ya? Coba yang belum menikah tapi mau menikah, nah, gitu. Kan ada orang belum menikah tapi nggak mau menikah, yang itu nggak usah angkat tangan.
Belum menikah tapi mau menikah. Boleh kan? Belum menikah tapi mau menikah. Coba angkat tangannya. Oh, nggak ada ya? Semuanya nggak mau menikah. Maksudnya mau menikah deket-deketnya Enggak. Bisa 10 tahun lagi. Dan kalau menikah dekat-dekat ini juga saya larang loh ya. Karena pernikahan itu butuh persiapan. Ya, saya dulu sama istri menikah nggak ada persiapannya, makanya kacau dalam pernikahan. Kacau sekali. Ya. Berkali-kali kita memutuskan, udahlah, kayaknya saya nyesal menikah sama kamu. Itu perjuangan. Dan sampai hari ini terus belajar. Ternyata makanya saya punya prinsip ini. Kalau ada yang kita perlu pertahankan dalam hidup ini cuma 2 saja. Yang pertama, iman kita sama Tuhan Yesus Kristus itu harus dipertahankan berapapun harganya. Tapi yang kedua, menurut saya pernikahan kita perlu dipertahankan sampai maut memisahkan. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu sudah nggak tahan, Pak, saya udah nggak tahan sama pasangan saya, aduh susah banget, capek Pak. Ya, jadi jalan satu-satunya adalah doakan dia supaya dia cepat dipanggil pulang. Habis itu kau bisa menikah lagi. Ya kalau sebelum dia dipanggil pulang, percayalah kau nggak boleh menikah, dan kami tidak akan memberkati orang begitu. Dan orang yang mendoakan dia, kalau dia mendoakan pasangannya supaya cepat dipanggil pulang, biasanya pasangannya makin sehat, makin kuat. Dan biasanya juga justru yang mendoakan dia cepat panggil pulang. Jadi mari kita pertahankan pernikahan ini sampai akhir. Amin. Ya, saya udah memutuskan apapun yang terjadi. Selamat datang Pak Gembala. Thank you juga buat hari ini kami bisa share ya, dan bisa jadi berkat buat Bapak Ibu semua ya. Kami memutuskan untuk tidak banyak bicara tentang yang tinggi-tinggi lah ya, nggak mungkin kita turun, apalagi ngerok-ngerok, itu bukan bagian kami. Nanti Pak Gembala bisa ya. Saya yang hari-hari saja ya, yang hari-hari kita alami ya, susahnya ngadepin istri, susahnya ngadepin suami, itu yang kami mau share hari ini. Nah, sebelum kita mulai, karena pernikahan itu ngeri-ngeri sedap, makanya begini, pernikahan butuh dirawat. Setuju? Ya. Amin. Setuju ya? Ya? Sebab segala sesuatu yang tidak dirawat akan mengalami penurunan. Apa saja? Pernikahanmu nggak dirawat, pasti mengalami penurunan. Rumah nggak kamu rawat, pasti mengalami penurunan. Istri nggak kamu rawat, pasti juga mengalami penurunan. Kalau ini saya rawat, habis-habisan saya. Sama ya? Bersyukurlah. Nah, bagaimana kita merawat pernikahan? Mari kita lihat firman Tuhan. Amsal berkata begini, rumah tangga dalam bahasa Indonesia sehari-hari, rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi sebagian. Lengkap. Ya, berarti Bapak Ibu menyimak. Jangan lupa, kalau Bapak Ibu antusias, cepat selesai kita ya. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya, berarti apa saja yang ada dalam rumah itu, akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Jadi ternyata gini, untuk merawat rumah tangga, pernikahan, 3 ini yang kita butuhkan: hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tahu yang mengagetkan? Waktu saya belajar ini, merawat pernikahan ternyata nggak butuh cinta. Karena nggak ada cinta di situ. Jadi kalau ada bilang gini, aku udah nggak cinta lagi sama pasangan saya, memang bisa nggak cinta? Nggak apa-apa, itu normal. Yang bikin gua geli ketawanya pedih. Yang bikin saya sedih, kenapa baru tahu sekarang gitu? Harusnya, nah, yang belum menikah perhatikan ini. Amin ya. Cinta perlu, itu hanya pintunya saja untuk kita masuk. Tapi begitu masuk, bangun 3 hal ini: hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan, maka kita akan punya pengertian. Kalau kita punya pengertian, maka kita punya hikmat untuk menjalani pernikahan. Butuh hikmat yang besar untuk menghadapi wanita yang satu ini. Percayalah. Dan kalau saya nggak punya pengetahuan, saya pasti gagal untuk mengenal dia. Itu sebabnya buat kami, perbedaan, kadang-kadang masalah di dalam rumah, itu bukan ancaman, tapi buat kami makin kenal satu dengan yang lain. Dua budaya yang berbeda. Dia Ambon, saya Batak, udah tahu keras tinggal satu rumah. Udah bisa bayangkan rumah kami kayak apa? Tidak ada yang begini, papi, nggak ada. Papi, gitu ya.
Tidak ada bilang saya, nggak ada. Sayang, semuanya tinggi gitu kan. Kayak kuntilanak, semuanya tinggi. Entah kenapa kalau bicara begitu. Tapi buat kami itu oke. Kenapa? Ada pengetahuan, ada pengertian, ada hikmah. Pengetahuan itu harus dikejar. Amin. Jangan begini, yang penting udah dapat. Jangan lupa menikah itu hanya bulan madu. Paling lama 12 bulan. Habis itu hilang bulannya, madunya, tinggal bulannya yang ada. Bulan aniaya, bulan penderitaan. Amin. Makanya butuh persiapan. Orang kalau menikah tanpa persiapan, yang persiapan aja masih berjuang kok, apalagi nggak persiapan. Itu sebabnya diputuskan setiap orang yang menikah harus BPN dulu. Tapi jangan tentukan tanggal dulu. Banyak orang menikah, Pak, kayak mau menikah bulan Maret, mau BPN, oh berarti syarat aja itu. Saya baru nikahkan satu jemaat. Tadinya mereka udah tentukan tanggal, batalin dulu tanggalnya. BPN dulu. Baru setelah BPN kamu putuskan masih mau menikah atau butuh waktu persiapan. Udah selesai BPN, tanya lagi, yakin mau menikah? Kok Pak Gembala kayaknya bikin kami takut? Bukan, pernikahan itu tiket satu kali pergi dan nggak bisa kembali. Orang bijak akan pilih dengan siapa dia mau pergi. Tentu dengan persiapan apa yang dia punya. Ada pengetahuan nggak yang dia punya? Ada pengertian nggak yang dia punya? Akan ada hikmat nggak yang dia akan lakukan untuk menghadapi pernikahan? Kalau nggak, kita akan gagal. Makanya Bapak Ibu dan teman-teman ya yang masih belum menikah, jangan tidak antusias kalau misalnya pemimpin Anda, gembala Anda gitu bikin katakanlah program pengajaran. Kayak tadi saya terkesan ya, acara apa? Tanya jawab seputar kebenaran, betul? Ya, kebenaran itu sumber kehidupan kita gitu. Ya, sumber hikmat kita. Kita sangat butuh sumber itu gitu. Orang berpengetahuan ya, itu yang disebut pintar. Tapi pintar aja nggak cukup buat hidup ternyata. Betul ya? Banyak orang pintar kita lihat sekarang ada di balik jeruji, di balik penjara. Pintar itu, nggak kurang-kurang. Ya, tapi ternyata di hadapan Tuhan, apalagi untuk membangun pernikahan, dua orang yang berbeda jadi satu, nggak cukup pengetahuan aja, nggak cukup orang pintar saja, enggak. Ternyata harus berpengertian gitu. Nah, memiliki pengertian itu karena terbiasa gini, pengetahuan yang dia dapat, ilmu yang dia dapat, informasi yang dia dapat, dia renungkan gitu. Nggak asal masuk, muter, besok keluar lagi dari sini, enggak. Tapi dia renungkan sehingga dia dapat gini, aha, nah itu namanya mengerti tuh. Saya baru ngerti gitu kan. Nah, orang yang seperti itu disebut berpengertian. Tapi apakah di situ cukup? Belum. Karena pengertian belum tentu bisa mengubah sesuatu di dalam hidup kita. Kapan sesuatu, kapan perubahan bisa terjadi dalam hidup kita? Kalau pengertian itu kita putuskan untuk kita praktekkan di dalam hidup kita sehari-hari, itulah yang disebut hikmah. Hikmat itu kebenaran, pengetahuan akan kebenaran yang kita ngerti. Terus gini, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, saya putuskan untuk tetap melakukan pengertian itu. Nah, orang-orang yang terbiasa, terampil mempraktekkan pengetahuan yang dia ngerti, itu yang disebut orang berhikmah. Makanya orang berhikmah tuh gini, kelihatannya bijaksana ya. Ya, kenapa? Berpengalaman. Kami nih ngajar tentang pernikahan, bukan karena pernikahan kami sempurna, enggak Bapak Ibu. Banyak lubang-lubang yang kami kecemplung di dalamnya gitu. Tapi berapapun harganya, berapapun sakitnya, kami terus saling mengingatkan gini, yuk bangun yuk, keluar dari lubangnya, bangun terus jalan lagi yuk, dengan benar jalannya. Nah, lalu begini, disitulah hidup kita baru bisa jadi teladan buat orang lain. Bapak Ibu teman-teman gini ya, jadi teladan buat orang lain, berdampak buat orang lain, itu nggak mesti selalu tentang keberhasilan loh. Enggak loh. Bahkan saya lihat yang dari kegagalan kita, yang kita itu tadi ya udah pertobatkan, terus kita dengan penuh keberanian kita ceritain ke orang lain, kita saksikan ke orang lain. Ternyata kegagalan kita juga bisa jadi teladan buat orang lain.
Orang lain gini, oh kita nggak usah ke situ ya, kenapa? Dia udah pernah ke situ tuh, dan ternyata dia bilang rasanya nggak enak tuh. Nah itu teladan juga. Jadi jangan takut. Bukan hanya hidup yang penuh keberhasilan yang bisa jadi teladan, tidak. Hidup yang penuh kegagalan juga bisa jadi teladan bagi orang lain. Gitu ya. Amen. Makanya jangan berhenti kejar pengetahuan, jangan berhenti merenungkan sehingga Anda mengerti. Dan gini, apa yang Anda mengerti, jangan berhenti untuk dipraktekkan. Anda akan menjadi orang berhikmat. Amin. Amin. Itu sebabnya pengetahuan harus dikejar. Nah, sekalian juga ini buat bapak-bapak, punyalah pengetahuan bagaimana harusnya bapak-bapak menjadi seorang pria, menjadi suami, menjadi bapak yang seperti Tuhan mau. Itu sebabnya sekalian promosi buat gembala, kita akan mengadakan Rockman Camp. Ya, itu nanti tanggal 4 dan 5 Februari. Tempatnya di Bogor. Mainlah, datangilah tempat kami. Aku udah datang di sini. Ini bapak-bapak nanti akan dikoordinir. Ini khusus rock, ya, Rockman, ya. Nah, mungkin kalau bapak-bapak pernah dengar Pria Sejati, nah itu beda. Kita namanya Rockman. Nah, kami ada di sana bersama nanti Pak Roni dan teman-teman yang lain. Jadi tolong bapak-bapak nanti kalau dihubungi sama Pak Hengki namanya, Pak Gembala, tolong daftarkan. Pak, mahal sekali sih buat saya. Kalau mahal harganya berarti semakin berharga, betul? Yang murah itu nggak ada harganya. Amin ya. Kami bukan bilang itu kan udah bisa bikin berapa. Kalau orang Batak bilang udah berapa karung beras itu, nah gitu kan? Itu ukuran orang Batak. Udah berapa karung beras itu, kayak bapak saya dulu ya. Itu aja ukurannya. Aduh. Padahal karena ini berharga. Nah, 2 hari di sana kita akan mengalami kenapa bapak-bapak lahir sebagai seorang pria. Apa tanggung jawab, apa fungsinya, apa yang banyak bikin rumah tangga gagal. Ternyata begini, ditemukan sebuah survei, kehancuran pernikahan penyebab nomor 1 bukanlah masalah ekonomi, bukan masalah keuangan, bukan masalah perbedaan, karena seorang pria, bapak, suami di dalam rumah itu kekanak-kanakan. Makin sepi. Jadi pria tapi nggak punya tanggung jawab. Nah, di sana kita akan diajar. Nanti bapak-bapak akan melihat bagaimana hidup pria yang hancur, tapi mengalami pemulihan waktu dia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Kami nggak akan berdoa supaya bapak itu menjadi pria yang hebat, nggak harus jadi Superman. Bapak bukan Superman, amin. Apa buktinya? Celana dalamnya masih di dalam, Superman di luar. Makanya kita nggak dilatih jadi Superman, bahkan juga nggak jadi malaikat, tapi menjadi pria yang seperti Tuhan mau. Amin. Amin. Yes. Jadi mari daftarkan tanggal 4 dan 5, Sabtu dan Minggu. Ya, saya yakin Pak Gembala akan izinkan bapak-bapak jangan tugas dulu tanggal itu ya. Jadi saya lagi mengkampanyekan ini, saya juga sama teman-teman mengkampanyekan dimanapun kami khotbah. Karena buat kami Pak, keberhasilan gereja itu dimulai dari keberhasilan di rumah. Gereja yang kuat itu karena rumah yang kuat. Amin. Pernikahan yang kuat, dan pernikahan itu ditentukan sama bapak di rumah. Nah, bayangkan kalau bapaknya saja udah sontoloyo, terus mengharapkan gereja menjadi besar, susah. Amin. Amin. Amin, bapak-bapak. Amin. Saya adalah produk Pak. Dulu kalau saya nggak ikut ini, mungkin saya nggak begini hari ini. Mungkin nggak tahu juga rumah tangga. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, semuanya bisa baik. Amin. Amin ya. Buat yang belum menikah boleh. Ini persiapan supaya kamu nggak memulai. Tapi dia cuma butuh satu pria namanya Musa. Bangsa itu dibebaskan. Betul? Untuk menebus dosa umat manusia butuh satu orang. Yesus. Jadi pria itu penting. Amin. Ayo istri-istri bilang sama suamimu, kamu tuh penting Pak. Ya? Ayo bilang, jangan lihat saya. Kamu penting, tapi sompret. Ayo bilang dulu, saya akan lanjutkan. Kamu penting. Amin. Amin ya. Oke. Jadi pengetahuan apa ini ya yang kita kejar? Pengetahuan apa lagi sih yang kita perlu tambahkan dalam pernikahan kita? Tadi ingat ya, merawatnya butuh pengetahuan, butuh pengertian, butuh hikmat. Nah, pengetahuan apa? Yang pertama, ya, ada mitos yang keliru tapi kita percayai. Apa itu? Semua orang harus menikah. Ingat ya, tidak semua orang harus menikah. Kalaupun menikah itu karena waktunya. Jangan gini, aku udah 40 tahun, masa nggak laku-laku? Nanti apa kata orang?
tolong Bapak Ibu jangan paksa anakmu untuk menikah. Kawin kau, anak paling besar. Nanti kalau mati aku, nggak ada yang lanjutin keluarga kita. Jangan ya. Itu bukan hidupmu, itu hidup anakmu. Sebab kalau nanti dia salah memilih karena terpaksa, menderita, dia yang menderita. Orang tua cuma apa? Gak bisa apa-apa. Jangan ya, tidak semua. Ada orang-orang memang belum menikah. Kita gak harus menikah. Tapi kalaupun kita menikah, bukan karena gini, harus. Tapi karena kita sudah siap untuk menikah. Apalagi yang kita punya percaya, menikah buat saya bahagia. Menikah itu gak bikin bahagia. Bahagia itu di sinetron. Tanya ada yang menikah, Pak, bahagia? Enggak. Kami gak mencari menikah, kami gak bahagia, tapi kami mau bertumbuh dalam pernikahan. Bahagia itu bonus. Beli mobil dapat helmnya bonus. Jangan gini, beli helm goblok itu. Yang bonus pasti kita dapat. Kalau kita pernikahan yang bertumbuh, pasti kebahagiaan ada di dalamnya. Amin. Kayak tadi itu, ada hikmat, ada pengertian, ada pengetahuan, maka muncul yang namanya cinta. Cinta itu bukan dasar, cinta itu hasil. Ada hikmat, ada pengertian, ada pengetahuan. Amin. Biar cepat kok banyak. Apalagi mitos yang salah. Pernikahan membuat kita utuh. Salah. Utuh itu sebelum menikah. Bukan itu, oh nanti kalau saya menikah, yang kurang-kurang akan dicukupi sama pasangan saya. Dia aja masih kurang. Ingat ya, makanya gini, pulih dulu sebelum menikah. Kalau kamu bilang gini, aku ini malas masak, nanti kalau menikah kan ada yang masakin, ada yang nyuci pakaian. Jangan menikah, cari pembantu. Dan saya mau kasih tahu, istrimu tuh bukan pembantu, Pak. Yang harus siapkan kopi setiap pagi, pulang ada kopi lagi, ada gorengan, tempatnya sama, mirip kayak sesajen, betul? Harus ada. Jadi bapak-bapak yang selalu minta begitu, tobatlah, kau sedang menyembah berhala. Apalagi bapak-bapak di rumah, perhatikan, gelas yang paling besar di rumah punya siapa? Bapak, tuh, egoisnya itu. Jadi bapak-bapak yang punya gelas, buang habis ini. Tidak boleh egois dalam pernikahan. Semua kita sama. Amin ya. Entah kenapa Bapak gelasnya harus besar. Siapa yang ngajarin itu? Tidak ada itu. Ingat ya, pernikahan akan membuat kita utuh. Itu mitos yang keliru. Ya, jadi teman-teman yang pria itu pulih dulu sebagai pria sebelum menikah. Yang perempuan juga begitu. Ya, supaya itu meminimalisir ya problem-problem yang nggak perlu di dalam pernikahan. Orang yang nggak utuh, apalagi masih terluka, terus prianya juga luka juga, wanitanya luka. Nah, nanti masuk dalam pernikahan, percayalah, kamu orang nggak jadi sembuh, kamu orang nggak jadi semakin utuh, justru makin melukai satu sama lain. Nah, seperti itu. Makanya sembuhlah dulu. Yang dulu Tom Cruise pernah ya di filmnya ya. Waktu dia ketemu sama perempuan gitu, jatuh cinta, terus dia bilang gini, you complete me. Itu cuma di film. Di kenyataan enggak, percayalah, lu bikin rapat gereja, bikin rapat gembala, entar ujung-ujungnya. Jadi kejar dulu kepenuhan akan Kristus, baik sebagai pria, baik sebagai wanita. Makanya jangan males, jangan suka enggan. Kalau ayo yuk ikut yuk pemulihan gitu ya, apalah namanya retret, apalah namanya gitu ya, jangan malas, itu demi masa depanmu sendiri. Amin. Ya, Dan apalagi bisa memenuhkan kita itu cuma Tuhan ya. ya. Yang single. Amin. Amin. Kamu mungkin alone, tapi bukan lonely. Amin ya. Saya memang sendiri, tapi saya tidak kesepian. Amin ya. Kenapa? Kristus penuh dalam hidup saya. Amin. Bahkan kalau kita bisa bilang beginilah buat yang single, Yesus sudah cukup buat saya kok. Yang lain pun nggak nambahin. Yang udah menikah udah jangan ngadu lagi Pak. Terima kasih. Nggak bisa lagi. Yang keempat, asalkan ada cinta, semua masalah jadi tak berarti. Makan pecinta. Ini kita nih dicekokin sama film, sama novel-novel murahan, ya. Betul
Bapak Ibu dan teman-teman yang belum menikah nih, cinta tuh bisa habis, betul? Ya ibu-ibu. Kayaknya ibu semangat. Bapak-bapak mau usah ikut ganggu, kadang-kadang penyebabnya bapak-bapak gitu. Loh iya, ini butuh bertahun-tahun loh untuk menyadari dan mengerti hal ini buat kami. Ya, pernikahan kami tuh dulu tuh aduh rusak banget deh gitu ya, sampai udah hampir mau putus asa rasanya, mau mati, maut nggak datang gitu kan, maut biar ke sono atau ke sini gitu kan, tapi mau bertahan juga capeknya minta ampun gitu. Jadi jahat, kita di dalam pernikahan tuh jadi jahat, saling melukai satu sama lain, sampai nggak setia satu sama lain gitu ya. Nah jadinya perlu pelajaran. Nah pengertian yang kami dapatkan salah satunya gini, ternyata cinta tuh bisa habis. Nah itu dulu kita nggak paham, saya nggak paham. Saya pikir cinta dan kasih itu dua hal yang sama gitu. Ternyata enggak, cinta bisa habis. Kenapa ya? Karena sebenarnya cinta itu adalah perasaan, benar? Orang Indonesia, bahasa Indonesia ada kata lainnya yaitu asmara. Asmara itu adanya di hati. Hati itu bagian dari jiwa, betul? Perasaan, benar nggak? Itu bagian dari jiwa. Nah, perasaan itu di hati. Kita kan ngerasa pakai hati kalau perempuan, gitu kan? Bukan ngerasa pakai dengkul kan ya? Nah, masalahnya gini, kalau hati itu sering dilukai, habislah cintanya. Hati sering dikecewakan, tawarlah dia. Betul ya? Nah begitu, beda sama kasih. Kalau kasih itu adalah perkara roh. Amin. Kasih itu adalah perkara roh. Jadi begini, sekalipun hatinya banyak dilukai, cintanya sampai habis, tapi kasih yang ada di dalam roh itu tetap bisa ada. Keputusan itu masalahnya. Kita memutuskan untuk selalu mengasihi apapun keadaan kita, sekalipun cinta sudah tidak ada. Tapi roh kasih itu bisa diperintah karena dia di roh, bukan di perasaan. Tapi dia mempengaruhi jiwa juga nggak kasih? Pengaruh di mana? Bukan di perasaan, tapi di kehendak. Makanya dia bisa diperintah. Saya banyak kesel sama kamu. Iya saya. Ya. Lepaskan. Kalau bisa, gitu ya. Biasanya kan gitu ibu-ibu yang nyesel ya. Kalau bisa gua kembaliin lo gitu ya. Ke rumah ibu lo. Gitu. Cuma kan ibu lo udah nggak mau lagi gitu. Ibu lo aja udah ogah gitu kan. Dikembaliin ke Tuhan, gak balik-balik gitu kan. Iya, tapi begini, sekalipun kamu tuh sulit bagi saya, tapi saya memutuskan untuk tetap mengasihi kamu. Nah itu keputusan. Kehendak itu di-drive untuk begini. Cak, jangan lupa ya, kasihi Gideon setiap hari. Dia nyebelin banget, sekalipun dia menyebalkan. Sekarang dia menjengkelkan, betul dia menjengkelkan. Habis cintaku, karena hatiku terus-menerus dilukai. Tapi sekalipun demikian, karena Tuhan Yesus, aku memutuskan untuk mengasihi dia. Makanya kita baru ngerti, jiwa itu bisa diperintah, benar kan? Karena seperti kasih, bisa diperintah. Saya membuat keputusan, suami bikin keputusan untuk tiap hari saya mengasihi kamu. Pengetahuan, pengertian hikmat dibangun terus, cinta bisa bertumbuh. Amin. Jangan melukai satu sama lain. Gitu. Amin. Saya bisa tidak cinta sama dia. Bisa, tapi saya tidak mungkin tidak mengasihi dia. Amin. Saya tahu dia sering menghabiskan uang belanja. Itu kadang. Kita kan bagi tugas ya Bapak Ibu ya, cari duit, gue yang ngabisin gitu. Saya dulu senang sekali saat ini kayaknya. Diwakilkan suaranya. Saya bisa tidak cinta, makanya kami belajar untuk begini. Jangan lupa ya, I love you today. Hari ini saya mencintai kamu, tapi saya akan mengasihi kamu selamanya. Tapi besok nggak tahu kalau lu bikin gue kesal, susah saya mencintai kamu, tapi saya nggak berhenti mengasihi kamu. Amin. Ngerti ya? Cerdas lah, cerdas. Apalagi mitos pernikahan mengakhiri kesepian. Enggak.
banyak orang akhirnya udah menikah kesepian juga. Makanya ada istilah itu silence divorce. Apa itu? Mereka masih tidur satu ranjang, makan satu meja, tinggal satu rumah, tapi mereka merasa kesepian. Ya, apalagi mitosnya, pernikahan pasti penuh hal romantis. Romantis itu waktu pacaran. Makanya kamu ketipu waktu menikah, romantisnya hilang. Dulu kalau saya mau nyebrang dipegang, ayo hati-hati sayang, gitu kan. Ada lubang, hati-hati lubang. Begitu udah menikah, dia jalan duluan, istrinya di belakang, betul? Kalau kena ke lubang, dibilang mata lu mana? Hilang romantisnya. Amin. Apalagi dikatakan pasangan saya akan tahu semua kebutuhan dan perasaan saya tanpa saya mengatakannya. Makanya ini konflik. Dulu kayaknya saya nggak ngomong, dia udah tahu loh. Sekarang kok dia jadi nggak tahu ya? Betul ya? Ngerti ya? Dia tahu mana saya suka. Sekarang kok nggak tahu lagi dia nggak saya suka. Makanya itu kita kadang-kadang udah ngomong kok dia nggak ngerti ya. Iya kebanyakan itu gue udah ngoceh berkali-kali deh, denger aja dia enggak. Borong-borong ngerti gitu loh. Saya pikir dia sedang latihan khotbah. Jadi saya, oh dia latihan khotbah kali buat MWM. Jadi saya, oh gitu maksudnya. Habis itu dia tanya, kamu ngerti nggak? Nggak ngerti. Jadi kami belajar ya untuk ngomong lah. Ya kadang-kadang tegur ya. Maksudnya kita kan tahu kadang-kadang pasangan kita salah. Apalagi ini karena saya perempuan, kita ngomong sebagai perempuan ya. Kadang-kadang kita tahu nih, dia bikin keputusan ngaco nih, kurang tepat nih, kayaknya keliru deh. Dan efeknya nanti bisa repot, runyam gitu ya. Nah, kadang-kadang kita istri tuh dikasih satu kepekaan dari Tuhan, ya kan, impresi. Jangan jalan sama orang itu deh, gitu. Lu jangan dekat-dekat deh. Kenapa? Suami kan biasanya gitu. Kenapa? Dia bahaya tahu, dia teman gue. Apalagi gue berteman sama dia sebelum lu ketemu gue. Waduh, kalah kita sama temennya gitu kan. Nah, tapi sesuatu di dalam hati kita bilang berbahaya gitu ya. Nah, tapi kan suami kan karena itu ya tadi ya, yang temenannya lebih lama gitu, terus egois, terus yakin deh kongsi sama dia, wah mantap deh, nggak apa-apa gitu ya. Nah kalau ditanya juga istrinya, kenapa kamu kok merasa begitu, nggak enak? Istri juga kadang-kadang nggak bisa cerita gitu kan ya. Nggak tahu sih, aku cuma hatiku nggak enak aja gitu ya. Nah terus gini, maksudnya mau nggak itu dipercaya gitu, atau minimal kita berdoa bersama gitu, untuk bisa memahami satu sama lain itu datangnya dari mana. Jangan langsung ditolak gitu. Jangan langsung, apalagi saya pernah yang ngeliat suami gitu, istrinya sebenarnya cukup peka, sedang belajar tentang hal itu, berimpresi bersama Tuhan gitu. Atau dia bilang, "Pak jangan pergi deh hari ini." "Kenapa?" "Tahu deh, aku cuma pengen kamu di rumah." Ah, egois gitu. Padahal istrinya ada perasaan gak enak. Apa yang terjadi benar? Suaminya keluar sama anaknya, ya takut kecelakaan. Untung kecelakaannya kecelakaan kecil gitu. Nah hal-hal seperti itu gitu. Nah kadang-kadang karena sering kali dipatahkan, sering kali ditolak, apa yang terjadi? Banyak istri-istri jadi tidak menolong lagi. Banyak istri-istri jadi menahan teguran, menahan koreksi. Nah kalau istri udah begitu, berarti begini bapak-bapak, yang terjadi sebenarnya adalah istrimu sedang berhenti menjaga kamu. Nah, makanya banyak terjadi kerusakan-kerusakan yang nggak perlu, kerugian-kerugian yang nggak perlu, yang sebenarnya bisa kita hindari. Andai kata kita bisa lebih berkomunikasi dengan bijaksana satu sama lain. Ya, jadi tetap ngomong itu perlu, nggak bisa bapak ibu. Ya apalagi ibu-ibu suka kirim-kirim sinyal, percuma, suamimu nggak nangkep. Kalau ibu pulang dari pasar, bawaannya banyak, nggak usah gini, berat ya. Terus suaminya gitu, kenapa mah? Berat, nggak ngerti dia. Terus kamu marah. Gak usah kesel-kesel sendiri, ntar bapak juga bingung kan, pulang dari pasar banting-banting, abis lu nggak bantuin dia sih, gitu. Jadi ngomong aja, tolongin aku dong, gitu. Tolongnya apa? Nih angkatin nih dari sini ke dapur tuh situ, taruh ya di atas kompor, misalnya begitu. Bu, ngomong sama makhluk ini harus jelas.
suatu hari tuh kami pulang tuh kan ke rumahnya dia di Medan ya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri loh, keluarganya tuh, adik-adiknya dia, mamanya, kan masih hidup mamanya, tinggal mamanya. Terus mamanya ngomong gini sama adiknya, Duma, ambil itu dulu, bawa sini lah, aku lagi perlu itu. Itu bener ya, adiknya ambil gelas, itu dikasih sama mamanya, bener. Gue bingung. Kok bisa ngerti? Tapi ini orang Batak ini memang profetik. Coba dianggap salah saja. Di dalam pernikahan nggak bisa begitu, pakai misteri-misteri yang nggak perlu ya, kirim sandi-sandi yang nggak perlu, nggak bisa. Bicaralah apa adanya. Nah, jelas gitu, supaya masing-masing nggak tersesat. Amin. Ya, yang berikutnya apa lagi mitosnya? Dia akan berubah nanti setelah menikah, enggak ya? Jangan. Terutama yang belum menikah nih, masa pacaran aja udah ngancam-ngancem mau pukul. Jangan. Kamu nanti akan tanggung itu seumur hidup. Ya, laki-laki maupun perempuan. Kalau dulu biasanya yang suka ancam pukul kan laki-laki. Tapi sekarang kami nih banyak mengkonselingin istri-istri mukulin suami. Banyak istri sekarang hobinya nge-gym loh bapak. Paling sekali langsung main slot gitu kan. Jadi enggak. Kalau misalnya dari masa perkenalan udah pukul, ya kami selalu sarankan untuk orang-orang single itu pikirkan lagi atau bahkan batalkan. Tinggalkan dia. Termasuk yang satu ini, kalau ribut ya nggak mau ngomong gitu, Ngambek lama, berhari-hari. Waktu pacaran lucu, kalau udah nikah enggak tahu. Nyebelin ya, salah sedikit ngambeknya 3 hari, salah sedikit ngambeknya 2 hari ya. Terus kita disuruh nebak-nebak apa nih orang ya, lagi diare apalagi lagi nahan sembelit, kita kan nggak tahu ya. Pokoknya dia kesel, itu tadi ngomong dong gitu ya. Enggak, pasangan kita nggak bisa paham telepati, nggak bisa, kita harus bicara gitu. Nah, KDRT itu disurvei ya, kalau sejak menikah orang udah berani pukul-pukul, terus kita suka ditipu oleh harapan begini, nanti kalau udah menikah enggak kok, enggak. Risetnya menunjukkan justru waktu masuk dalam pernikahan KDRT-nya lebih parah. Dan biasanya pihak yang menjadi korban justru sulit untuk melepaskan diri. Itu anehnya dari KDRT. Nah, jadi jangan diam. Kalau misalnya udah minta macam-macam yang gak sehat gitu, saya sih menyarankan, kami menyarankan, pikirkan serius-serius, bahkan kalau memang tidak menunjukkan perubahan, tinggalkan saja. Ya, kenapa mitos-mitos ini perlu Bapak Ibu tahu supaya gini, nanti kita bisa ajar orang lain. Masa pacaran itu masa pengenalan. Sebenarnya istilah pacaran itu nggak ada di Alkitab. Pacaran itu di pernikahan. Setelah menikah baru pacaran. Ini saya lagi pacaran sama istri saya, mau diapain aja dia nggak marah. Karena udah halal. Itu istilahnya. Nah, apa dong dari teman, sahabat, tapi kemudian kita ganti istilah pacaran itu begini, sahabat yang berkomitmen. Komitmen itu nggak akan melakukan dosa, nggak cium, nggak peluk, nggak pegangan tangan, kecuali nyebrang jalan. Jadi kalau mau pegangan terus nyebrang aja bolak-balik, nah itu boleh. Kita mau komitmen, kalau udah sungguh-sungguh komitmennya masuk ke dalam pertunangan, karena itu udah melibatkan orang tua. Ada kesungguhan, baru menikah. Setelah menikah, baru pacaran. Kita ini pacaran di depan, makanya bikin dosa terus. Ciuman itu dalam pernikahan. Halal itu. Tapi kalau pacaran nggak boleh. Tapi justru gini, udah menikah, malu cium istrinya di gereja. Malu ya cium istri di gereja? Enggak dong, kan itu halal. Amin. Yang nggak boleh cium istri orang lain. Cari ribet. Apa yang kita perlu tahu tentang pernikahan? 1 Korintus 7 ayat ke-28. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku akan menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Ini kata Paulus.
Menikah itu silahkan, tapi jangan lupa kalau kamu menikah ada kesusahan yang akan ditimpakan padamu. Lebih tepatnya dalam The Message Bible dikatakan begini. Jadi nggak ada salahnya kalau nggak ada dosanya kalau kamu menikah, mau perawan atau tidak. Tapi yang aku mau kasih tahu, kalau kamu menikah, kamu itu mengambil apa katanya, stres tambahan dari dalam hidup yang sudah penuh stres. Jadi kalau bapak-bapak bilang, Pak, saya stres dalam pernikahan, itu normal. Cuma jangan cerai. Amin. Karena Paulus sudah ingetin dari awal. Dulu belum menikah, gaji UMR, menikah, emang UMR naik 2 kali lipat? Enggak kan? Tetap aja UMR, ada tambahan stres. Dengan UMR aja kita udah stres, menikah pula kau. Tambahlah stres, lahir anakmu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah stres, beranak terus. Itu normal. Ini kadang-kadang jemaat harus dikasih pengertian, Pak, kalau stres dalam pernikahan itu normal. Bahkan ada yang bilang begini, Pak, saya kayaknya mau bunuh diri dalam pernikahan. Waktu orang itu datang ke kita jangan dosa lo. Enggak, itu perasaannya. Dia nggak tahu mengungkapkannya. Kalau saya gitu, aku kayaknya pengen tabuk tuh orang. Kok lagi kesel begitu. Kalau saya nggak, saya pengen naik di atas yang tempat tinggi, di atas gunung. Itu bahasa saya. Bahasa istri saya nggak begitu. Stres nggak? Stres. Pendeta gimana? Stres juga. Jangan kau pikir karena kok pendeta nggak stres? Stres. Stres, kami lebih stres. Kami nggak bisa cerita sama siapa-siapa. Jadi jangan pernah tengking stres dalam pernikahan. Itu sebabnya, itu tadi ya, pengetahuan, pengertian, hikmat harus kita kerjakan. Ingat, menikah itu nambahin stres. Ayo bilang suami istri yang datang, Pak, jangan lupa menikah itu tambahin stres. Amin. Tapi gini, setiap kali kita konflik dalam pernikahan, ujungnya kita harus makin mengenal pasangan kita. Amin ya. Jangan berantem terus tanpa pengenalan. Makanya itu yang bikin orang akhirnya memutuskan tidak mau lagi satu rumah. Bapak Ibu, jangan alergi terhadap konflik. Ya, jangan juga bangga gini, pernikahan kami gak pernah berantem loh. Enggak, konflik itu bagus. Ya, yang pertama asal ada kesepakatan. Setiap konflik kita harus bangun kesepakatan. Apa itu? Contoh saja ya, kami tuh selalu membangun kesepakatan gini. Kita boleh konflik seramai apa, segede apa aja, bisa saja. Namanya kita 2 orang berbeda ya. Kepalanya beda isinya, gitu ya. Pendapat kita berbeda. Itu kita harus hormati satu dengan yang lain sebagai manusia gitu. Tapi seberapapun kita konflik, seberapa besar pun konflik itu, seramai apapun kita berkelahi, tapi yang pertama kita harus sepakat ujungnya harus damai. Nah berarti kalau damai, apa? Habis konflik harus mengampuni satu dengan yang lain. Amin. Amin. Yang kedua, kalau konflik gak boleh mengeluarkan kata-kata yang penghakiman, kata-kata yang kotor. Ada suami kalau malah sama istrinya dia bilang gini, babi kau. Dia bilang istrinya babi. Tapi yang heran nanti malam dia tidur sama babi. Lebih heran lagi, bikin anak sama babi. Kami boleh bertengkar, ingat ya, jangan ditahan, nanti stroke. Saya kalau marah sama istri, percayalah saya marah. Tapi kata-kata saya gak akan mengeluarkan kata-kata cerai, nyesal, menikah, enggak kata-kata binatang, cuma nada saya tinggi. Saya bilang, istriku, kamu memang hebat, luar biasa. Kenapa uang kita habis? Saya marah gitu. Dia juga kalau marah saya bilang, papi, kamu memang hebat, gembala yang hebat. Tapi kenapa pakaian kotor di sini gitu? Marah itu kan gak harus mengeluarkan kata-kata yang kotor ya. Justru kenapa orang marah akhirnya sakit? Karena kita menghakimi dia. Amin. Amin. Memang kamu gak ada gunanya. Gak teriak-teriak sih itu, tapi menyakiti. Ada suami bilang, kamu ya perempuan goblok, perempuan tolol. Istrinya bilang begini, berarti papa yang lebih goblok. Kok aku yang lebih goblok? Udah tahu aku goblok, tolol masih mau kau kawinin. Yang goblok siapa? Harusnya bilang,
istriku tuh kamu pintar luar biasa. Berarti kan saya beruntung dapat yang pintar. Dia dapat yang goblok. Oke, apalagi yang kita perlu belajar dari pernikahan? Macet deh. Oke. Maleakhi 2:14. Dan saya mau konsen di sini ya. Kalau Anda menangkap ini, gini loh, perceraian itu akan jauh daripada pikiran kita. Karena ternyata gini, ada pesan ilahi di dalam pernikahan. Dikatakan, dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Bukan istri muda ya, istri masa muda. Jangan bilang ada kok di firman istri muda boleh, nggak ada. Jangan kau buang kata masanya ya. Soalnya jemaat itu pasti cari celah Pak Gembala untuk membenarkan apa yang dia mau. Istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Istri seperjanjian itu bukan istri yang berjanji, bukan pasangan yang berjanji, promise, tapi justru itu adalah covenant. Jangan lupa, berarti gini, pernikahan itu adalah sebuah covenant. Nah, pertanyaannya, apa itu covenant? Bapak Ibu pernah tahu nggak? Kita tahu pernikahan itu covenant, tapi tahu nggak artinya covenant? Nggak tahu? Mau tahu? Bilang kiri kanan, aku mau tahu loh. Nah, ini penjabaran yang diberikan oleh Bapak Jonathan Patiasina dan saya quote dari sana. Jadi covenant itu begini. Covenant itu apa? Artinya adalah perjanjian kesepakatan dari dua belah pihak, di mana dalam kesepakatan itu masing-masing berjanji dengan sumpah dan dimateraikan oleh darah untuk melakukan tanggung jawab masing-masing demi tercapainya tujuan perjanjian tersebut. Jadi waktu kita menikah, jangan lupa, makanya waktu kita menikah kita berjanji. Covenant gak bisa dibatalkan. Itu sebabnya janji nikah itu nggak bisa dibatalkan. Kamu boleh lupa, kamu boleh nggak ingat, tapi Tuhan ingat apa yang kamu janji. Maka janji nikah itu cuma dua, dia diingkari atau dikenapi. Dia nggak bisa dibatalkan. Kalau Anda mengerti prinsip covenant, maka kata perceraian, niat cerai itu akan jauh dari pikiran kita. Apapun sulitnya pernikahan kita. Karena saat kamu gini, saya sudah punya janji sama Tuhan. Saya mungkin lupa janji sama istri saya. Istri saya mungkin lupa sama janjinya. Tapi Tuhan gak pernah lupa janji kita di hadapan. Dan tidak bisa dipisahkan karena ada darah yang memateraikannya. Makanya waktu orang menikah ada perjamuan kudus di situ. Amin. Jangan rendahkan arti perjamuan. Darah Yesus tercurah untuk janji nikah kita. Yes. Amin. Ya, nggak mudah. Habis itu apa? Untuk melakukan tanggung jawab. Ada tanggung jawab kita. Jangan lupa di dalam pernikahan apa? Tanggung jawabnya. Dalam keadaan apapun saya akan mengasihi kamu. Betul ya? Itu namanya disebut covenant. Itu bukan sekedar janji, apalagi kontrak. Makanya di kekristenan nggak ada kawin kontrak. Apalagi kawin kos, nggak ada. Perjanjian. Satu kali aku putuskan menikah dengan wanita yang satu ini, Masya Allah, saya nggak bisa batalkan apapun yang terjadi. Termasuk waktu dia tidak setia, saya tetap harus mengasihi dia. Makanya istilah pernikahan kudus itu cuma ada di kekristenan. Yes. Yang pikir mau cerai tiba-tiba bilang nih salah dengar khotbah saya. Gak ada jalan. Jalan keluarnya ada. Karena ide menikah itu bukan kita, tapi idenya Tuhan. Kalau Tuhan yang punya ide, berarti gini, Tuhan punya cara untuk menyelesaikan semua masalah pernikahan kita. Persoalannya gini, maukah kita melakukan bagian kita di hadapan Tuhan atau tidak? Nah, Bapak Ibu, itu sebabnya sebenarnya nggak ada istilah salah kawin, nggak ada. Ya, jadi yang so ini salah kawin gue, stop. Istilah itu sebenarnya nggak ada. Karena setiap pernikahan Kristen pasti diberkati oleh seorang hamba Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betul? Yes. Setelah janji mereka ucapkan, janji itu dimateraikan oleh berkat itu. Amen. Itulah covenant. Nggak bisa dibatalkan. Makanya gini, udah dalam pernikahan terus gini, salah kawin? Enggak. Salah kawin nggak ada, yang ada salah pilih loh. Jadi aku dulu salah pilih.
pasti duniawi. Enggak, justru buka mata lebar-lebar. Saya kasih tips ya, Maman ya. Ya, kalau datang nih seorang pria yang suka sama kamu, terus dia ntar kita makan yuk, bareng yuk, ngopi yuk, ayo. Terus dia jemput kamu, dia datang sosok ala-ala keren gitu. Biasanya cowok-cowoknya apa? Yang sekarang tuh tongkrongan motornya tuh yang nungging itu loh, Pak. Tahu ya? Motor sport. Ya kan? Yang belakangnya tuh tinggi gitu. Ya, kenapa sih mesti tinggi? Ntar kalau lu duduk di situ, mau nggak mau lu mesti nungging ya nggak? Mau nggak mau lu mesti nempel sama dia. Kalau datang kayak begitu tuh, udah bilang gini ya, gue naik angkot aja kita ketemu di sono. Oke? Apalagi kalau misalnya nih sekarang, lu sayang nggak sama gue? Sayang. Buktiin dong. Kalah. Kita udah tahu tuh niatnya kemana, ya kan bapak-bapak? Dulu kan dia juga begitu. Buktiin dong cinta kamu. Itu bahasa lain dari gini, kita ciuman yuk gitu. Cuma di alus-alusin aja. Kalau gitu enggak kan itu kan kita kan mesti jaga loh, jangan ya gitu. Kita harus jaga masa depan kita loh. Kekudusan yang kita jaga sebelum pernikahan itu menentukan masa depan kita, kesejahteraan pernikahan kita. Nah kayak gitu, kalau udah nggak kudus sebelum menikah, jangan harap kamu berjalan di dalam pernikahan yang diberkati, pernikahan yang sejahtera gitu loh. Enggak, kalau dia masih masa juga, cindong. Kalau enggak, ya udah, gue sama si selfie aja, lu sono sama si selfie, gituin aja ya. Kalau dia maksa juga, ayo dong buktiin dong kita tempeleng aja, nggak ada hal lain. Nggak usah dikasih nasihat yang rohani-rohani. Amin, Mbak. Ya. Amin. Masih ingat gak Ini demi masa depanmu loh ya. Itu covenant tuh begitu. Pilih baik-baik sebelum engkau menikah. Amin. Itu kami juga ajarin ke anak-anak kami. Ya, ke anak-anak Rocky, ke anak-anak KGC gitu, Roket gitu ya. Itu harus didengar karena menentukan nanti mereka menikah macam apa. Dapat pria seperti apa, dapat wanita seperti apa. Amin. Masih ingat covenant kita dulu? Ya yang menikah harus ingat dong ya. Kita dulu. Ingatnya cuma yang ujung sampai maut memisahkan kita. Ingatnya cuma yang itu. Di dalam covenant ini tuh ada tanggung jawab. Dalam keadaan apapun itu tanggung jawab. Betul ya? Waktu pacaran kalau sakit tiap hari dikunjungi. Udah sehat belum? Udah makan obat belum? Udah menikah? Ditanya aja enggak? Mana sakit terus kamu tiap hari? Tiap hari sakit, tiap hari sakit. Bukannya dibawa ke dokter dibilang minum air putih. Sakit apa aja? Minum air putih. Resep orang Batak itu minum air putih. Oh dia tahu ya, soalnya dia pengalaman. Saya dulu kalau istri saya saya bilang minum air putih sayang, kamu tuh kurang minum air Aku putih. sakit kepala. Kata mamaku, kau kurang itu minum air putih. Kapan lagi? Aku sakit perut, kalau kok ngelilit ya. Aku bilang juga apa? Kurang dong minumnya. Minum lagi. Semua sakit, sakit kepala, sakit mata, minum air putih. Sampai paru juga. Itu sebenarnya pelit ya. Kalau waktu pacaran, wah, ayo antar ke rumah sakit, mau kemana semua. Tapi sudah menikah, makanya yang belum menikah pelajari itu baik-baik ya, supaya kamu nggak ketipu lagi. Ini janji. Nah pertanyaannya sekarang, masih kan nggak janji nikah kita? Pasti bilang ini, masih lah Pak. Ya. Pertanyaan saya bukan itu yang paling penting. Masih ingat nggak tanggal pernikahanmu? Masih. Puji Tuhan. Kalau bapak-bapak yang jawab saya kurang percaya. Karena survei bilang yang paling ingat janji nikah, tanggal pernikahan itu istri. Bilang kiri kananmu, kita hehehe, karena kita lah pelakunya bilang. Yang paling penting ini, apa tujuan covenant? Kenapa sih Tuhan kasih covenant? Kenapa kita tujuan covenant itu sebenarnya maksud Tuhan apa?
Kalau Anda mengerti sebenarnya tujuan covenant, Anda tidak akan terbesit bahkan memikirkan untuk cerai. Karena ternyata tujuan covenant, Tuhan mau supaya manusia itu kenal Dia. Kita kenal Tuhan itu lewat covenant, janji-janjinya, betul? Waktu Tuhan mengucapkan janji buat kita, kita jadi kenal Dia, bahwa Dia itu Allah perjanjian. Apa yang dijanjikan harus terjadi. Amin. Makanya begini, waktu kamu tidak setia, Tuhan bilang, aku tetap setia. Karena Dia tidak mungkin tidak setia sama kita. Makanya orang kalau ngerti covenant, berarti begini, aku memutuskan waktu saya mengikat janji sama istri saya, berarti gini, saya juga akan belajar mengenal Tuhan. Dan orang kalau belajar mengenal Tuhan, tidak mungkin akan tinggalkan istrinya, tidak mungkin akan tinggalkan suaminya. Karena dia tahu dalam setiap firman, Tuhan berkata di Maliaki, aku benci perceraian. Bagaimana mungkin kita diberkati untuk sesuatu yang Tuhan benci? Oh, mungkin masalahmu sebentar akan selesai. Karena kamu ganti pasangan. Percayalah, pasangan yang baru punya masalahnya sendiri lagi. Makanya dibilang seperti kutub. Kalau sudah ada satu kali perceraian, kamu masalah lagi, kamu akan pikirkan perceraian berikutnya. Lihat, itu seperti kutub. Dan anehnya juga begini, anak-anakmu menonton pernikahanmu. Itu sebabnya nanti mereka waktu menikah ada masalah, mereka juga akan mengambil jalan keluar, sama seperti kita mengambil jalan keluar. Dan saya mau ingatkan ya, waktu suami istri bercerai, korbannya itu bukan suami istri, korban itu anak. Pertama, anakmu gak pernah minta dilahirkan. Anakmu itu ada karena kamu menikah. Alangkah tidak adilnya, bahkan saya bilang alangkah jahatnya. Dia nggak pernah minta dilahirkan, tapi dia ada karena kau menikah. Habis itu kamu sakiti dia mendalam dengan cara kamu tinggalkan mereka. Oh, mau cepat selesai Pak? Masih ada 12 slide lagi. Saya mau dorong bapak-bapak begini. Saya waktu itu tanya sama Jonathan Patiasina, mengajar kita, saya bilang, berarti Pak, orang yang memutuskan cerai, berarti dia memutuskan untuk tidak mau mengenal Tuhan lagi. Jangan. Jadi bukan perceraian itu hal kecil, itu hanya dikerjakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tahu bahasa lain tidak mengenal Allah? Orang-orang kafir. Tiba-tiba kamu heran, kenapa ya? Aku bikin apa aja nggak pernah berhasil. Coba cek, masih mengenal Tuhan nggak sampai hari ini? Amin. Kenapa covenant? Sadar kita punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab terhadap istri saya. Saya punya janji. Gideon, kasih istrimu dalam keadaan apapun. Bukan waktu masalah saya bilang, jangan lupa lu punya janji sama gua. Tuhan bilang kamu harus mengasihi saya yang begini. Enggak, itu janjinya. Saya yang berjanji dalam keadaan apapun saya harus mengasihi dia. Istri ini nggak sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dia nggak sempurna, banyak kekurangan. Tapi sekalipun dia banyak kekurangan, aku udah punya janji sama Tuhan. Aku akan tetap mengasihi dia. Amin. Makanya janji nikah itu perlu ditambahin satu lagi. Dalam susah, senang, sakit, sehat, kaya, miskin, kurus, gemuk, perlu ditambahin. Betul itu. Itu Alkitabiah kok. Banyak orang nggak lagi bisa terima pasangannya waktu bentuknya udah berubah. Saya bilang, kayak apapun bentukmu, aku tetap mengasihi kamu. Percayalah, dia pernah 48, sekarang 84. Dia bisa berubah, tapi saya nggak bisa berubah mengasihi dia. Amin. Nah, urusan berjanji itu adalah urusan masing-masing, Pak. Makanya kita nggak bisa kita menuntut pasangan kita untuk pegang janji, nggak bisa. Ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita menuntut diri kita. Bukan menuntut ya. Kita mengingatkan diri kita untuk ingat janji. Amin. Jadi nggak bisa nih saya bilang, Gideon, lu ingat tuh janjinya? Nggak bisa. Saya yang harus berkata kepada diri saya, Cak, lu ingat janji lu dulu. Nah begitu. Begitu juga sebaliknya. Begitulah sebenarnya cara kita memelihara covenant, perjanjian di dalam pernikahan. Amin. Amin. Dan tahukah Bapak Ibu, kenapa penting tanggung jawab ini? Kekristenan, orang Kristen itu dikenal dari bagaimana mereka memelihara tanggung jawab yang dipercayakan. Yes. Kekristenan kita tuh dilihat dari situ.
karakter Kristus di dalam kita itu dilihat dari bagaimana kita memegang tanggung jawab yang ada, yang kita pegang, yang dipercayakan kepada kita. Orang-orang Kristen yang tidak suka tanggung jawab, yang suka melempar tanggung jawab, bahkan tidak bisa memelihara tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Saya pikir tinjau lagi kekristenannya. Amin. Karena seorang Kristen dikenal dari bagaimana dia memelihara tanggung jawab. Amin. Amin. Yang ketiga, apa tujuan covenant? Tanya gini, ada keuntungan bagi pernikahan. Apa keuntungannya? Jangan lupa, anak ilahi. Yes. Pernikahan kudus akan melahirkan anak-anak ilahi. Itu sebabnya masuk ke dalam pernikahan harus benar. Kalau hari ini anak-anak jadi pemberontak, susah diatur, coba introspeksi bagaimana dulu kita masuk ke dalam pernikahan. Aku tuh suka marah ya kalau lihat anak-anak disalahkan waktu dia jatuh narkoba, jadi pemberontak, lupa orang tua untuk mengkoreksi diri. Anak-anak itu hanya mencontoh orang tuanya. Lingkungan bisa mempengaruhi, bisa, tapi itu kecil. Terbesar itu orang tua. Makanya kalau kita jaga rumah tangga, saya jaga rumah tangga saya supaya begini. Satu kali anak saya bilang begini, besok kalau saya menikah, saya akan cari wanita yang seperti mami. Yes. Kalau saya menikah, saya akan cari pria seperti papi. Kenapa? Dia menonton bagaimana kami hidup dalam pernikahan. Yes. Kalau itu sudah terjadi, saya nggak perlu takut masa depan anak saya. Yes. Kenapa? Dia punya contoh yang dia bisa lihat sendiri di dalam rumah. That's right. Jangan sampai dia lihat contoh itu di sinetron, drakor. Amin. Makanya bangun Bapak Ibu, pernikahan. Tahu penghalang pernikahan itu terbesar sebenarnya bukan setan. Penghalang orang hidup dalam pernikahan yang benar itu terbesar itu budaya. Saya ini orang Batak, dulu diajar jangan pegang sapu, jangan di dapur, jangan pegang anak, itu urusan istri semua. Jangan dipuji-puji istri, nanti mengkek dia. Jadi diapain tulang? Kok tekan-tekan saja? Jadi saya tekan, pagi saya tekan, siang saya tekan, malam saya tekan juga. Stres lah dia. Ingat ya, waktu istrimu stres, dia tidak berfungsi dengan benar. Yang rugi itu suami. Kenapa? Dia tidak bisa menolong suaminya dengan benar juga. Yes. Makanya saya mau kasih tahu begini, suami-suami yang sukses itu kelihatan bagaimana dia memperlakukan istri. Waktu dia gagal memperlakukan istrinya, lihat ya, pintu seperti tertutup, langit seperti tembaga, tanah seperti besi, gak ada yang bisa dihasilkan. Saya mau bilang buat roh Serang ya, gereja ini kalau mau bertumbuh, hargai wanita di tempatnya. Perlakukan mereka dengan benar. Amin. Bukan tanya berapa harga lu, bukan. Hargai maksudnya perlakukan dia benar seperti yang apa firman Tuhan. Yes. Tidak ada, dulu saya karena diajar begitu saya pikir nanti kamu gak dihormati loh sama istrimu. Itu dulu saya percaya bertahun-tahun. Hidup jadi susah, penderitaan begitu banyak. Tapi waktu saya ikut firman, saya bikin gitu, bantu dia, tolong dia. Tiba-tiba gini, muncul rasa hormat. Aneh ya? Karena dasarnya dari firman. Amin. Ini yang kita mau kerjakan. Gereja ini mau besar, harus dipersiapkan dari keluarga yang besar. Bukan soal fasilitas. Fasilitas boleh biasa-biasa kok. Kalau kamu datang kami ke Rock Bogor, fasilitas kami itu biasa. Tapi yang kami bangun di sana, dan saya berkomitmen, keluarga harus dibangun. Amin. Karena keluarga pasti memenangkan keluarga. Amin. Keluarga itu nggak memenangkan satu jiwa, tapi dia memenangkan satu keluarga. Ada keluarga kami di tempat kami ada yang pulih, dia menangkan suami, istri, anak yang dua. Kenapa? Mereka mencontoh, kok bisa begitu ya? Maka gereja itu pusat pelatihan. Kalau ada seminar-seminar ikut. Amin. Jangan punya mental gratis, bayar nggak? Kalau bayar nggak datang. Enggak, jangan punya dong mental itu. Amin. Kita ini suka mental gratis. Yang gratis itu sebenarnya tidak berharga. Oke, supaya sedihnya nggak lama. Yang terakhir, bilang kiri kananmu, saya suka yang terakhir aja.
Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Perhatikan ayat ini. Dia nggak bilang hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap orang-orang yang kawin, bukan loh. Tapi perkawinannya, lembaganya yang kita harus hormati. Amin. Orang-orang di dalam lembaga itu yang menikah itu punya banyak kekurangan, betul ya? Suka menyakitkan. Tapi ternyata begini, apapun kondisi orang-orang yang di dalamnya, Tuhan bilang begini, hormati pernikahan. Nah, salah satu cara kita menghormati pernikahan itu apa? Rayakanlah ulang tahun pernikahan kita setiap tahun. Kalau nggak pernah bertobat apa? Tahun depan. Ya. Iya. Saya tuh dorong, kalau di jemaat saya ada yang menikah, saya bilang pergi. Kalau kamu punya uang, kalau nggak punya uang di dalam kota, nginap berdua. Kalau punya uang, pergi keluar kota. Kalau banyak uangmu, keluar negeri nggak apa-apa, berharga. Banyak lagi, keluar angkasa mau pergi. Tapi jangan lupa turun lagi, nanti saya kehilangan jemaah. Dan kalau mereka merayakan pernikahan, apa yang mereka lakukan di sana? Mengucapkan lagi janji itu. Tentu kita banyak kekurangan. Dalam masa perjalanan saya menyakiti dia, istri saya menyakiti saya, apalagi paling banyak. Tapi waktu saya merayakan ulang tahun pernikahan, saya berjanji sama dia. Saya mengucapkan lagi janji saya. Bukan bilang gini, lu lupa sama janji lu kemarin. Udah tahu lu harus mengasihi lu, gak mengasihi gue. Bukan. Itu yang kita ucapkan. Karena saya bilang sama anak-anak, kamu boleh lupa ulang tahun papi, mamimu, boleh lah. Tapi jangan pernah lupa ulang tahun pernikahan papi dan mami. Karena pernikahan itulah kamu ada. Mau ya? Oh iya, Mau. betul. Oh Pak, saya punya anak. Kalau kamu punya anak, titip sama mertua. Itu gunanya mertua. Supaya ada kerja. Pikir, paling kata-kata puisi. Kaulah bulan, kaulah. Itu kan gombalnya saya gitu kan. Dia pikir apa ini? Waktu dia buka, itu ternyata tiket pesawat ke Singapura. Waktu itu gaji saya masih di bawah UMR, Pak. Betul. Tapi aku bilang begini, uang kan bisa dicari ya. Tapi istri saya ini nggak selalu muda. Satu kali dia akan menua. Banyak suami bilang, nantilah Pak, kalau uang kami udah banyak, baru kami akan liburan keluar kota suami istri. Saya mau kasih tahu, kalau udah tua, punya uang, liburan suami istri itu nggak seru. Nanti kalau udah pada sakit ya, pakai celana pendek, jalan-jalan di pinggir, di pantai di Bali, lari, kamu larilah, aku kejar. Baru lari sedikit, udah lama capek. Terus kalau manggil nanti kan, Pak, semua udah bergoyang. Makanya dibilang istri dari masa muda. Nah, kata hormat di situ ternyata begini. Hormat artinya penjelasannya dalam bahasa Yunani-nya disebut time. Time itu artinya gini, berikanlah nilai yang tinggi untuk pernikahan. Dia harus lebih tinggi daripada ulang tahun anak. Kita ini udah terbalik-balik loh. Ulang tahun anak dirayakan besar-besaran, ulang tahun pernikahan gak dirayain. Harusnya ulang tahun pernikahan yang dirayain. Besar-besaran itu celebrate setiap tahun, itu ada perjuangannya belum? Kami udah menikah 22 tahun. Jangan tanya berapa bahagianya. Penderitaannya belum banyak. 22 tahun, darah dan air mata. Itu sebabnya kami mau celebrate setiap ulang tahun pernikahan. Bukan hanya bisa melewatinya, makin banyak pengenalan, makin banyak janji-janji yang makin disadari untuk dilakukan. Ada tanggung jawab itu. Amin. Amin. Ya, jadi kenapa ya Tuhan kok suruh kita menghormati lembaganya? Karena lembaga pernikahan itu sempurna, Bapak Ibu. Lembaga pernikahan itu diciptakan oleh seorang pribadi yang sempurna, yaitu Tuhan. Amin. Ya, orang-orang di dalam pernikahannya tidak sempurna, tapi janji nikah kita itu sempurna. Walaupun yang mengucapkannya lidah-lidah yang suka kebalik-balik, yang tidak sempurna. Itu sebabnya lembaganya yang penting. Kalau kita berhasil menghormati, mengerti lalu menghormati lembaga pernikahan, kita akan lebih mudah
untuk menghormati orang-orang di dalamnya. Amin. Jadi begini, jangan takut untuk menikah. Ya, pernikahan itu bukan masalah kehidupan kita, bukan. Tapi menikah dengan alasan yang salah, itulah masalahnya. Amin. Jadi terus persiapkan diri kita yang belum menikah, dan Bapak Ibu yang sudah menikah, jangan berhenti mengejar pengetahuan, pengertian, dan hikmat. Pernikahan yang bahagia itu sebenarnya adalah bagian kita, karena ada Tuhan di dalam pernikahan Kristen. Tuhan itu bukan hanya saksi, tapi Dia adalah pemberi berkat, pemelihara pernikahan Kristen. Amin. Dia akan beracara bersama kita, menolong kita, aktif Dia di dalam pernikahan. Pernikahan yang lain Dia hanya menyaksikan saja, tapi pernikahan Kristen, karena Dia yang punya, Dia yang memberkati, Dia akan menolong kita melewati segala sesuatu. Amin. Tuhan memberkati Anda dan saya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Bolehkah hari ini kalau Bapak Ibu datang suami istri, pegang tangannya? Ayo. Jangan jauh-jauh. Ya, ayo pegang tangan. Anak-anak, nanti kalau pulang kasih tahu Pak, rayain dong ulang tahun pernikahan. Itu contoh buat kami. Amin ya. Ayo pegang tangannya. Masih rasa kesetrum nggak? Sebelum berdoa, mau nggak suami-suami bilang sama istri, makasih ya. Ya. Orang yang di sampingmu itu nggak sempurna. Dia bukan pria yang sempurna, dia juga bukan wanita yang sempurna. Tapi saya mau bilang, dia itu wanita terbaik dari Tuhan buat kamu. Amin. Gak apa-apa kalau kita berbeda, kadang-kadang kita marah, tapi ujung-ujungnya saya harus makin mengenal, saya makin harus mengasihi. Kadang-kadang banyak pasangan bikin salah, sakit hati saja. Saya mau kasih tahu, pengampunan itu nggak bisa kita mengerti sebelum kita disakiti. Jadi kalau hari ini ada sakit selama menikah, nggak apa-apa juga bilang maafkan saya ya, saya tuh suka nyakitin kamu. Amin. Boleh ya, Bapak Ibu yang hari ini datang suami istri, ayo saling bicara, maafkan saya kalau sepanjang pernikahan saya suka menyakiti kamu. Ayo silakan. Ayo, kadang-kadang perlu momen, dan itu karena firman. Sudah? Coba lihat sekali lagi. Tanya dia baik-baik. Coba istri tanya sama suami. Ayo coba istri. Lihat wajah suamimu istri. Coba lihat wajah suamimu. Begini. Istri-istri coba tanya, sayang, masih ingat gak sama janji nikahnya? Kalau hari ini gak ingat, gak apa-apa, pulang. Mari, ingat lagi janji nikah. Karena pernikahan yang kuat harus dimulai karena kita sepakat dalam covenant ini. Amin. Mari kita